Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Banyak orang terbangun di waktu yang sama saat malam hari. Sayangnya, fenomena ini seringkali diabaikan. Namun, tahukah sahabat, bahwa ini adalah cara tubuh dan Tuhan berkomunikasi dengan kita. Jadi, dilihat dari waktunya bangun di malam hari, tubuh kita sedang mengalami sensasi tertentu. Ini juga sebuah cara fisik dan emosi menyampaikan masalah pada kita. Terbangun di tengah malam sebaiknya jangan diabaikan. Dalam pengobatan Cina, siklus tidur menjadi saat kita menerima pesan dari Tuhan. Titik-titik energi ini terhubung dengan sistem jam yang dipercaya memberi energi untuk bagian tubuh tertentu. Apa saja rahasia ilmiah tubuh dalam menjawab hal tersebut? Juga rahasia Islam dalam mengungkapkan kebiasaan tersebut? Silahkan sahabat simak video ini sampai selesai. Hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khazanah keislaman untuk umat. Bangun jam 9 sampai 11 malam. Jika sahabat kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk sahabat agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Bangun jam 11 sampai jam 1 malam. Terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi, pertanda sahabat sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan Cina kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri sahabat sendiri. Maka itu akan membantu. Bangun jam 1 sampai 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa sahabat sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai 5 pagi. Jika sahabat terbangun pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan. Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan sedang membimbing sahabat untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah. Lalu cobalah bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah pukul 5 hingga 7 pagi. Jika sahabat bangun di jam ini, dipercaya sahabat sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda Anda mengalami masalah di usus besar. Namun bisa diatasi dengan renggangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki sahabat. Bangun di jam 9 sampai 11 malam. Jika sahabat kesulitan tidur di antara pukul 9 sampai 11 malam, itu adalah pertanda stres. Ini adalah jam tidur bagi kebanyakan orang. Jika merasa sulit tidur, tandanya sahabat sedang stres dan khawatir. Sholat hajat bisa jadi solusi untuk masalah ini. Membaca Al-Quran juga bisa menjadi solusi untuk sahabat agar hati menjadi lebih tentram, sehingga tidur menjadi lebih nyenyak dan berkualitas. Bangun jam 11 sampai jam 1 malam. Terbangun pada pukul 11 malam hingga 1 pagi, pertanda sahabat sedang mengalami kekecewaan emosional. Pengobatan Cina kuno mengatakan bahwa ini adalah waktu di mana kantung empedu aktif. Bangun pada jam ini menunjukkan kekecewaan. Cobalah untuk tenang dan memaafkan diri sahabat sendiri. Maka itu akan membantu. Bangun jam 1 sampai 3 pagi. Bangun antara pukul 1 hingga 3 pagi menunjukkan kemarahan. Titik energi terhubung dengan hati. Bangun pada jam ini menunjukkan bahwa sahabat sedang marah dan memiliki energi yang berlebihan. Coba minum air dingin dan meditasi agar bisa tidur kembali. Bangun jam 3 sampai 5 pagi. Jika sahabat terbangun pukul 3 hingga 5 pagi, tandanya Tuhan sedang berusaha berbicara pada kita. Jam ini menunjukkan bagian paru-paru dan kesedihan.
Jika terbangun di jam ini, maka dipercaya Tuhan sedang membimbing sahabat untuk menjadi lebih baik. Itulah mengapa saat sepertiga malam adalah waktu yang paling tepat untuk bercengkrama dengan Allah. Pada waktu sepertiga malam, ketika orang-orang masih terlelap dan menarik kembali selimutnya, rahmat Allah turun. Allah akan mengabulkan seluruh doa-doa kita, baik berupa doa yang langsung dikabulkan ataupun diganti dengan hal yang lebih baik menurut Allah. Lalu cobalah bernafas perlahan dan berdoa agar bisa kembali tidur hingga azan subuh berkumandang. Siklus bangun tidur terakhir adalah pukul 5 hingga 7 pagi. Jika sahabat bangun di jam ini, dipercaya sahabat sedang memiliki emosi yang tertahan. Dari segi ilmiah, ini pertanda Anda mengalami masalah di usus besar, namun bisa diatasi dengan renggangkan otot atau pergi ke toilet. Namun tidak baik bagi seorang muslim bangun pada jam setelah subuh atau setelah subuh tidur kembali, karena tidak baik untuk kesehatan dan rezeki sahabat. Dalam riwayat sahabat Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan Imam Tabrani disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ketika kalian sudah selesai melakukan sholat subuh, janganlah mementingkan tidur yang menjadi penyebab hilangnya rezekimu. Di antara hal yang makruh menurut para ulama adalah tidur setelah sholat subuh hingga matahari terbit, karena waktu tersebut adalah waktu memanen ghanimah atau waktu meraih kebaikan yang banyak. Madarijus Salikin 369. Dari Urwah bin Zubair beliau mengatakan, dulu Zubair melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Urwah mengatakan, sungguh jika aku mendengar bahwa seorang itu tidur di waktu pagi, maka aku pun merasa tidak suka dengan dirinya. Hadis riwayat Ibnu Abi Shibah 222 nomor 25442 dengan sanad yang sahih. Hal ini juga dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu banyak tidur dapat mengakibatkan lalai dan malas-malasan. Banyak tidur ada yang termasuk dilarang dan ada pula yang dapat menimbulkan bahaya bagi badan. Tidur pagi juga menyebabkan berbagai penyakit badan. Di antaranya adalah melemahkan syahwat. Zadul Ma'ad 4 dari 222. Begini cara Allah menyampaikan taufik dan hidayah kepada umatnya. Ada kalanya sahabat tak perlu langsung duduk, pergi ke kamar mandi, mengambil minum atau malah tidur lagi. Tetaplah dalam kondisi tertidur sambil membaca zikir yang diamalkan oleh Rasulullah. Zikir seperti apakah itu? Dari Ubadah bin Samit, dari Nabi bersabda, siapa terbangun di waktu malam lalu membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ampuni aku. Atau berdoa pasti dikabulkan doanya. Jika ia berwudu dan sholat, pasti diterima sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tubuh menyimpan begitu banyak rahasia. Jika kita belajar mencari tahu dan mendengar, maka tubuh sebenarnya sedang memberitahu kita informasi. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan fisik dan spiritual dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.